Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, perkenalkan saya Mauliada Prastiwi dari kelas A422 dengan MPM 133. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk membuat video berupa pengantar mengenai sumber ajaran agama Islam. Nah, di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatayla Chandra Atorik dengan NPM 123, kemudian Ahmad Arum Jalaluddin dengan NPM 142 dan juga Dila Fauziatul Muzakiyah dengan NPM 153. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan mengenai sumber ajaran agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sumber ajaran agama Islam, yang kedua adalah pengertian, fungsi, dan juga kandungan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pengertian dan fungsi dari Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian yang keempat, mengenai hubungan Al-Quran dengan As-Sunnah atau Al-Hadis itu apa. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengenai ihtijihad. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai materi sumber ajaran agama Islam. Sebelumnya, saya mau tanya ke teman-teman semuanya, apa sih yang ada di dalam benak pikiran teman-teman ketika mendengar sumber ajaran agama Islam? Nah, jadi sumber ajaran agama Islam itu merupakan sumber yang berisikan norma-norma atau hukum-hukum yang mengatur tentang bagaimana umat Islam di dunia ini berkehidupan sehari-hari atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat Islam ini ada di sumber ajaran agama Islam. Nah, sumber ajaran agama Islam ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan bahas lebih lanjutnya di materi berikut. Baik, tadi kan kita sudah berbicara nih kalau sumber ajaran agama Islam ini ada dua. Yang pertama ada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, di sini saya akan mengawali dengan Al-Quran terlebih dahulu. Sebelum saya lanjut ke materi tentang pengertian-pengertian Al-Quran, saya ingin memberikan pengantar berupa arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah," atau di sini maksudnya adalah Al-Quran, "dan Rasulullah," atau di sini adalah sunnahnya. "Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hari kemudian, yang demikian itu telah utama bagimu dan lebih baik dari akibatnya." Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari Al-Quran. Menurut teman-teman, Al-Quran itu apa sih? Apakah hanya sebuah kitab yang diperuntukkan untuk umat muslim di seluruh dunia? Atau apa ya kira-kira? Baik, jadi Al-Quran ini jika ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk dari kata benda dari kata qoro'o atau qara'a yang artinya membaca. Namun jika ditinjau dari istilah etimologi, itu Al-Quran berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan, makna serta gaya bahasanya yang tertulis dalam kitab yang ditulis secara mutawatir menurut Dr. Daud Al-Attar. Baik teman-teman, ternyata Al-Quran ini memiliki nama-nama yang sangat indah juga loh selain nama Al-Quran itu sendiri. Yang pertama ada Alkitab yang artinya sesuatu yang ditulis, kemudian ada Al-Kalam artinya ucapan, ada Az-Zikra artinya peringatan, ada Al-Qasas artinya cerita-cerita, kemudian ada Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pembeda, Al-Mau'izah artinya penasihat, dan Asy-Syifa artinya adalah penawar. Seperti itu teman-teman. Juga ada juga An-Nur yang artinya cahaya, dan juga Ar-Rahman atau artinya pengasih atau sebuah karunia. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, Al-Quran ini memiliki tiga pokok ajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada akhlak, dan yang ketiga ada muamalah. Kemudian fungsi dari Al-Quran sendiri adalah yang pertama sebagai Al-Huda atau petunjuk, yang kedua adalah Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil, kemudian ada Asy-Syifa artinya penawar, Al-Mau'izah artinya penasihat.
Kemudian kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai al-hadis atau as-sunnah. Teman-teman sendiri tahu tidak apa itu al-hadis atau hadis dan apa itu as-sunnah atau sunnah? Jadi, menurut pengertian itu, kata as-sunnah secara bahasa berarti perjalanan hidup, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian, menurut muhadisin, sunnah atau hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang dinuklikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum maupun sesudah adanya Nabi Muhammad SAW. Jika tadi kita sudah mengerti mengenai apa arti al-hadis atau as-sunnah, maka kita akan belajar mengenai fungsi dari al-hadis atau as-sunnah itu sendiri. Yang pertama adalah memperkuat ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya masih umum. Jadi di dalam Al-Quran itu biasanya ayat-ayatnya sifatnya masih umum nih teman-teman. Kemudian di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah dijelaskan secara lebih detail atau lebih rinci lagi. Seperti itu. Dalam pembelajaran kali ini kita juga akan mempelajari mengenai jenis-jenis hadis. Jadi hadis itu dibagi menjadi dua berdasarkan kualitas dan juga kuantitasnya teman-teman. Berdasarkan kuantitas sendiri itu hadis dibagi menjadi dua juga, yaitu mutawatir dan juga ahad. Untuk hadis mutawatir sendiri itu dibagi menjadi dua, ada maknawi dan lafzi. Kemudian hadis ahad itu dibagi menjadi tiga teman-teman, ada qorib, aziz, dan masyhur. Kemudian dari segi kualitasnya hadis dibagi menjadi tiga, hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis doif. Nah, setelah mempelajari tentang jenis-jenis hadis, kita akan mempelajari tentang apa sih hubungan al-hadis dengan Al-Quran itu. Katanya saling memperkuat ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, al-hadis itu. Nah, jadi hubungannya itu ada tiga teman-teman, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Kemudian ada bayan takrir, memperkokoh dan memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada bayan taudid, yaitu menerangkan maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita berlanjut ke materi selanjutnya setelah Al-Quran dan juga hadis, yaitu materi tentang ijtihad. Apakah teman-teman semua pernah mendengar mengenai istilah ijtihad? Apakah istilah ini asing bagi teman-teman? Jadi ijtihad sendiri dalam bahasa Arab merupakan sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapapun untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun seiring berkembangnya zaman ini, ijtihad hanya dilakukan oleh para ahli-ahli agama saja, karena takutnya akan banyak pandangan yang berselisih atau pendapat yang berselisih ketika semua orang ini berhak melakukan ijtihad ya teman-teman. Baik teman-teman semua, jadi semua yang ada di dunia ini tentu diciptakan memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan ijtihad. Ijtihad ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama ada fungsi al-ruju yang artinya kembali. Kemudian yang kedua ada al-ihya atau ijtihad al-ihya yang artinya kehidupan. Kemudian yang ketiga ada al-inabah atau artinya pembenahan. Itu adalah tiga fungsi dari ijtihad. Dalam ijtihad ada beberapa jenis ijtihad atau ijtihad ini dibagi menjadi jenis-jenis tertentu. Di antaranya adalah ada ijma. Ijma memiliki arti kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam perkara-perkara yang terjadi. Kemudian yang kedua ada kias. Kias ini merupakan penggabungan atau penyamaan penetapan hukum dalam suatu perkara yang baru dan belum pernah ada di masa sebelumnya. Seperti itu. Akan tetapi di dalam kias ini permasalahan-permasalahan memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, dan bahaya. Seperti itu, bahaya, manfaat, dan sebabnya itu hampir-hampir sama dengan permasalahan yang dulu. Seperti itu teman-teman.
Kemudian yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari ijtihad yang memiliki pengertian cara untuk menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan maslahatnya atau manfaatnya. Kemudian yang keempat ada istisab. Istisab itu merupakan suatu tindakan dalam penetapan sesuatu sampai ada alasan yang mengubahnya. Jadi perlu alasan yang kuat nih untuk mengubah sesuatu tersebut. Kalau tidak ada alasan yang kuat, maka tidak bisa diubah. Kemudian ada juga sudut zariyah. Sudut zariyah yaitu bagian dari salah satu ijtihad juga, yang artinya memutuskan suatu hal yang hukumnya mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima adalah urf. Urf memiliki makna tindakan dalam menentukan tentang adat istiadat itu masih boleh dilaksanakan di masyarakat atau tidak. Apakah adat istiadat tersebut bertentangan dengan Al-Quran ataupun Al-Hadis yang ada begitu. Misalkan seperti kenduri nih teman-teman. Apakah kenduri itu bertentangan dengan ajaran yang ada di Al-Quran atau Al-Hadis, dan dikaji lagi apakah boleh dilakukan atau tidak. Kemudian selanjutnya ada istihsan. Istihsan ini merupakan tindakan dengan meninggalkan satu hukum yang lain disebabkan dengan adanya satu dalil atau syarat yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum tersebut. Seperti itu. Jadi itu macam-macam ijtihad. Baik teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang sekiranya tidak berkenan di hati teman-teman sekalian dan Bapak Arif, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.